Assalamualaikum anak-anak sekalian, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika di kelas 9. Masih bersama Ustadz, dan pertemuan ini kita akan bahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Insya Allah kita akan mencoba untuk bisa memahami secara konsep dari bilangan berpangkat itu sendiri untuk pertemuan sekarang. Perhatikan di sini ada beberapa sifat yang harus kamu ingat. Dari pangkat bulat positif, juga ada pangkat bulat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Karena sifat-sifat inilah nanti yang akan dipakai untuk penyelesaian soal ke depan. Oke, sebelum kita lanjut, ada dua pertanyaan penting yang harus bisa kita jawab. Yang pertama, apakah kalian sudah tahu tentang bilangan berpangkat? Lalu kira-kira untuk apa bilangan berpangkat itu? Ini pertanyaan yang harus bisa kita jawab supaya pembelajaran kita lebih bermakna, karena kita tahu tentang fungsinya. Oke, perhatikan definisi berikut. Dan saya kira kalian pernah mempelajari bilangan berpangkat ini sejak SD, di mana sering disebutkan bahwa fungsi dari bilangan berpangkat yaitu untuk menyederhanakan penulisan yang berbentuk faktor atau angka-angka perkalian yang berulang. Dan definisi itu sering ditampilkan seperti ini: A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali, dengan A merupakan bilangan pokok dan N adalah pangkatnya atau eksponennya. Ingat kan? Nah, definisi ini harus kita ingat supaya tidak salah dalam membuat hasil dari bentuk bilangan berpangkat. Kita perhatikan contoh. Jika kemudian kamu menemukan sebuah operasi perhitungan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 5 kali 5 kali 5 kali 5. Tentu saja penulisan ini cukup terlihat panjang. Dan dengan adanya operasi bilangan berpangkat 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 cukup dituliskan dengan bilangan berpangkat 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 32. Begitupun 5 kali 5 kali 5 kali 5 cukup dituliskan 5 pangkat 4 saja. Nah, jadi lebih sederhana kan penulisan dari perkalian atau faktor dari bilangan-bilangan yang sama. Nah, catatan penting yang lainnya adalah bagaimana dengan perpangkatan pada bilangan pokok yang negatif. Ini ada dua ketentuan utama dan harus diingat supaya nanti tidak salah. Yang pertama, jika pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya dipastikan akan negatif. Lalu yang kedua, jika pangkat dari bilangan negatif itu adalah bilangan genap, maka dipastikan hasilnya adalah positif. Kita perhatikan contoh di sini. Misalnya negatif 2 pangkat 3 itu sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Jadi negatif 2 nya dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka hasilnya negatif 8. Negatif 2 kali negatif 2 4 kali negatif 2 negatif 8. Nah, bagaimana kalau bilangan pangkatnya adalah bilangan genap? Misalnya negatif 2 pangkat 6. Negatif 2 kali 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 negatif 2, maka hasilnya 64. Begitu ya. Jadi jangan sampai tertukar jika menemukan bilangan pokok negatif yang berpangkat. Jika bilangan pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya negatif, dan bila pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya dipastikan
positif. Oke, itu penting sekali untuk kamu ingat. Dan untuk pertemuan pertama ini kita buat kesimpulan tentang pembahasan di kesempatan hari ini. Yang pertama tentang definisi bahwa A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Jadi jangan salah ya, A pangkat N bukan A kali N, tapi A pangkat N itu perkalian bilangan pokok A sebanyak N. Kemudian ada sifat-sifat tadi yang dari bilangan bilangan berpangkat bilangan positif. Kemudian ada sifat dari bilangan pangkat negatif juga berpangkat 0. Ini dikumpulkan dalam satu sifat ini, dan satu sifat tambahan yang berpangkat 1 itu supaya kita tidak lupa bahwa yang berpangkat 1 tidak akan berubah. Dan tentu saja ada definisi A pangkat X tadi sudah kita pelajari. Dan anak-anak jangan lupa untuk belajar matematika, tentu saja sama seperti kalian yang suka main bola, main voli, renang, atau misalnya olahraga yang lainnya. Maka untuk menguasainya tidak ada cara lain kecuali sering-seringlah untuk berlatih. Jadi pembelajaran matematik ini betul banyak rumus, dan kuncinya adalah harus sering banyak latihan. Oke, itu saja yang kita bahas di pertemuan pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum